Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yes. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yes, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Benar Tuhan, Engkaulah penolong kami yang setia. Pengharapan kami hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menyertai setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau tundukkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Karena kami butuh firman Tuhan yang terus menguatkan setiap kami, memperbarui setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2025 di dalam Renungan Harian Intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Berada dalam Yesus. Diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Ester pasal 8 sampai pasal 10. Saya akan baca Lukas 19 ayat 6 sampai 9. Sementara pembacaan yang lain saya harap Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Saya akan baca dalam ayat yang ke-6. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin.
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah tidak asing dengan kisah Zakeus, seorang yang pendek yang naik ke atas pohon untuk bisa melihat Yesus yang sedang lewat kota tempat kediamannya Yeriko. Mengapa dia naik ke atas pohon? Karena waktu itu Yesus dikerumuni oleh banyak orang, dan karena badannya yang pendek, ia ketutupan orang sehingga tidak bisa melihat Yesus. Kisah ini begitu terkenal karena dari sejak sekolah minggu sudah sering diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu. Namun kisah Zakeus bukan hendak menonjolkan badannya yang pendek atau naiknya dia ke atas pohon. Kisah ini disampaikan karena ada sesuatu yang sangat indah di dalam kisah ini, yakni suatu perubahan hidup yang terjadi karena perjumpaan dengan Yesus. Hidup berada di dalam Yesus menghasilkan perubahan yang sangat drastis. Kita tidak tahu apa isi percakapan Yesus dengan Zakeus saat makan malam di rumahnya, karena Lukas tidak menceritakan apa khotbah Yesus di situ. Apakah khotbah tentang dosa, anugerah, atau karunia Allah yang cuma-cuma? Kita juga tidak diceritakan apakah ada altar call pada saat itu. Yang kita tahu adalah tiba-tiba Zakeus mengakui kesalahannya, bagaimana dia selama ini telah memeras orang. Dan yang selanjutnya kita tahu adalah bahwa ia menjadi murah hati dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin. Zakeus menjadi seorang manusia baru, dan yang membuatnya baru adalah perjumpaannya dengan Yesus. Faktor penting dalam pembaruan hidupnya adalah bukan apa yang ia pelajari atau apa yang diajarkan kepadanya, melainkan siapa yang bersama dengan dia. Bersama Kristus, Zakeus mengalami pengalaman pribadi, sebuah keyakinan baru. Dan keyakinan tersebut bukan keyakinan yang menghasilkan keputusasaan, melainkan keyakinan yang menghasilkan keselamatan yang mengubahkan hidupnya secara drastis. Perubahannya bukanlah hanya pada tataran emosi semata, saudara, tetapi dari hati yang telah dijamah Roh Kudus. Hati yang telah dipenuhi dengan kasih Allah telah merubahnya menjadi peduli dengan orang miskin. Kepedulian terhadap orang yang dipedulikan Allah kini menjadi jauh lebih berharga daripada kekayaan yang ia telah kumpulkan sekian lama. Lebih jauh lagi, pertobatan dan perubahan hidupnya telah juga mentransformasi seluruh keluarganya. Zakeus telah membawa Kristus ke dalam keluarganya, sehingga keluarganya pun menjadi terhubung dengan Kristus. Anak-anaknya pun mengenal Kristus, sehingga Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Pertobatan dan perubahan hidup Zakeus juga mengubahkan seluruh keluarganya menjadi selamat. Inilah yang akan terjadi kepada orang-orang yang berjumpa dengan Yesus dan diubahkan di dalam Yesus. Maka dia dan seluruh keluarganya akan diselamatkan. Mengapa ini bisa terjadi, saudara? Karena dia membawa Kristus ke dalam keluarganya. Dan kesaksian yang paling jitu adalah perubahan hidup itu sendiri. Bukan pemberitaan firman. Bukan juga hanya kesaksian verbal. Ketika saudara melihat, ketika keluarga saudara melihat bahwa hidup saudara berubah dari kacau menjadi tertib,
dari jahat menjadi baik, dari kikir menjadi murah hati. Mereka akan melihat Kristus di dalam hidupmu dan mereka akan ikut percaya dan menerima Kristus. Paulus dan Silas menegaskan ini di dalam Kisah 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Jika saudara menginginkan hidupmu mengalami perubahan, tidak cukup hanya dengan menganalisis hidup saudara. Tidak cukup hanya dengan merenungkan kesalahan yang telah Anda lakukan, ataupun merenungkan betapa hebatnya Allah. Semua itu memang perlu, saudara. Tetapi saudara perlu perjumpaan yang nyata dengan Yesus secara pribadi, bukan hanya apa kata orang. Saudara harus meminta Dia menjumpai saudara, dan selanjutnya tempatkan diri saudara untuk selalu berada bersama dengan Yesus, bertumbuh di dalam Kristus dan firman-Nya. Itulah yang akan mengubahkan hidup saudara. Dan bukan saja hidup saudara yang diubahkan, tetapi keluarga saudara akan melihat perubahan hidup saudara, dan mereka pun akan mengenal Kristus melalui hidup saudara, seperti yang terjadi pada Sakeus dan juga kepada kepala penjara di Filipi di dalam Kisah 16 ayat 25 sampai 34. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kebenaran firman-Mu sudah diberitakan. Betapa perubahan hidup akan terjadi ketika kami berada di dalam Engkau. Ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Ketika Kristus menjumpai kami. Disitulah perubahan hidup terjadi. Sebab itu ya Tuhan, Engkau kiranya berkenan untuk menjumpai setiap pribadi yang saat ini mencari Engkau. Sama seperti Sakeus yang ingin melihat Yesus. Dan Sakeus bisa berjumpa ketika Engkau mengatakan, Sakeus turunlah, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Perkenanan Tuhan itulah yang kami perlukan. Sebab itu kiranya Kau berkenan menjumpai setiap kami secara pribadi, dan sehingga kami boleh mengalami perubahan hidup. Engkau akan mengerjakan perkara yang indah di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya tidak ada hidup yang begitu rusak yang tidak bisa Engkau betulkan. Tidak ada hidup yang begitu kacau yang tidak bisa Engkau benarkan. Karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan Engkau Allah yang penuh kuasa. Kau sanggup mengubahkan hidup betapapun rusaknya kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu dan kasih-Mu saat ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.